Kalian sadar gak sih, akhir-akhir ini banyak akun YouTube besar yang terkena hack, seperti Jagat Review, Jonathan Liandi, dan bahkan yang terakhir ini adalah kasus peretasan akun YouTube dari akun resmi DPR RI. Nah, kalau kita telusuri satu persatu kenapa akun mereka bisa terkena hack, ternyata karena kelalaian dari pemilik akun ataupun admin dari akun tersebut. Nah, di video ini saya akan bahas bagaimana cara hacker meretas akun YouTube kita dan juga bagaimana caranya kita menghindarinya supaya kita aman. Hai guys, kembali lagi ke channel ini. Channel saya berbagi ilmu tentang IT security. Mohon maaf karena beberapa minggu lalu saya nggak mengupload video karena kebetulan saya lagi ada kerjaan yang berhubungan dengan IT security untuk KTT ASEAN 2023. Dan ketika KTT ASEAN 2023 kemarin saya melihat banyak banget berita tentang akun YouTube dari DPR RI terkena retas. Nah, pada kejadian peretasan akun YouTube DPR RI, ketika wartawan menanyakan kenapa itu bisa terjadi, BSSN menjawab, setelah dilakukan investigasi ternyata ada malware atau hack tools di perangkat dari si admin akun tersebut. Yang mana ini nggak menjawab pertanyaan kenapa akun YouTube DPR RI itu bisa terkena hack. Karena kalau dijelaskan ada malware di dalam perangkat si admin, kan muncul pertanyaan kenapa bisa ada malware di dalam perangkat si admin itu gitu. Dan bagaimana cara hacker memasukkan malware atau virus atau hack tools itu ke dalam perangkatnya si admin. Nah, kalau kita lihat tahapan bagaimana malware bisa menginfeksi perangkat kita bisa lihat dalam bentuk state of threat ini. Nah, pada state of threat ini, yang pertama sekali itu adalah entry point. Ini yang akan menentukan bagaimana sebenarnya malware itu bisa masuk ke perangkat kita. Nah, pada tahap entry point ini banyak banget cara yang bisa dilakukan oleh hacker untuk memasukkan malware ke dalam perangkat kita. Mungkin bisa saja dengan menggunakan perangkat USB, yaitu mencolokkan flashdisk ke komputer kita, atau dengan dari network, atau dari email, menggunakan email phishing, atau bahkan dari teman terdekat kita atau kerabat kita gitu. Misalnya dia menemukan ada flashdisk di tengah jalan gitu, kemudian mengambilnya dan mungkin dia penasaran apa isi dari flashdisk itu. Nah, karena dia penasaran, dia langsung colokin ke laptop kita dan ternyata di dalam flashdisk itu udah ada virus atau malware gitu. Nah, itu bisa saja jadi modus yang dilakukan oleh hacker untuk memasukkan virus ke perangkat kita. Dan mungkin saja virus itu bisa mengambil semua informasi yang ada di komputer kita. Nah, dari kejadian peretasan akun DPR itu, akhirnya akun YouTube-nya dinonaktifkan sementara untuk mempermudah tim Google melakukan recovery. Dan per video ini saya upload, akun DPR sudah pulih kembali. Nah, itu mungkin karena akun pemerintahan atau parlemen, jadi proses recovery-nya itu bisa cepat. Atau mereka punya privilege lah untuk nge-push dari tim Google Indonesia atau sampai ke tim Google global gitu. Bagaimana ceritanya dengan kita kalau misalnya kita nggak punya privilege itu? Bayangkan kalau misalnya kita punya akun nih, katakanlah kita udah punya ratusan ribu atau bahkan jutaan subscriber, tapi tiba-tiba akun kita dicuri oleh hacker. Apalagi memang dia sudah berkarir di YouTube, jadi penghasilannya itu memang benar-benar dari YouTube aja, dan kalau tiba-tiba akunnya hilang, ya otomatis dia udah nggak punya apa-apa lagi gitu. Jadi ya kita harus hati-hati. Nah, sekelas Jagat Review aja kalau saya lihat di videonya, dia menjelaskan karena dia memang nggak punya privilege untuk nge-push sampai ke Google pusat, akhirnya dia meminta tolong melalui Twitter gitu. Jadi dia nge-tweet kalau misalnya akun dia kena hack dan minta bantuan ke tim YouTube atau Google-nya gitu. Dan itu juga dia dibantu oleh YouTuber-YouTuber yang lain atau teman-temannya yang lain sehingga banyak yang nge-retweet dan mungkin itu di-notice sama si YouTube-nya langsung. Jadi prosesnya bisa juga dilakukan dengan cepat. Nah, kalau misalnya kita nggak punya privilege seperti itu atau akun kita masih baru mulai gitu, ini menjadi sangat krusial dan akan sangat susah kita mengembalikan akun. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati dan menjaga akun kita supaya nggak dicuri oleh hacker. Di sini saya akan bagi tips ke kalian bagaimana caranya supaya akun YouTube kita aman. Nah, cara yang paling cepat atau simple adalah dengan mengamankan akun Google kita sendiri. Caranya, Google sudah menyediakan banyak fitur-fitur untuk keamanan akun atau security akun kita. Nah, caranya adalah kita perlu melakukan update password untuk akun Google kita secara periodik gitu. Jadi kita setiap sekali sebulan gitu, itu perlu kita update passwordnya tapi menggunakan password yang berbeda, jangan menggunakan password yang sama. Nah, kemudian aktifkan fitur multifactor authentication. Nah, ini menjadi salah satu fitur yang menurut saya sangat bagus karena dengan fitur ini kalaupun misalnya email atau password kita dicuri, si attacker itu nggak bisa langsung masuk karena dia perlu memasukkan kode yang di-generate di handphone kita. Nah, di sini saya akan share bagaimana caranya kita mengaktifkan multifactor authentication. Nah, caranya itu gampang. Yang pertama, kita perlu masuk ke pengaturan akun Google kita, kemudian pilih security, kemudian pilih
two-step verification. Kebetulan di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti disesuaikan aja kalau misalnya kalian menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk pertama kali kita memang perlu untuk memasukkan nomor handphone kita dulu. Setelah kita masukkan, klik lagi two-step verification yang tadi. Kemudian scroll ke bawah, lalu pilih Authenticator app. Nah, kemudian klik Setup Authenticator. Kemudian download Google Authenticator dari Play Store atau App Store, lalu install. Nah, setelah diinstal, di pojok kanan bawah ada tanda plus atau tambah. Kalian klik, kemudian scan kode QR-nya. Nah, setelah kita scan kode QR-nya, nanti itu akan otomatis membuat mengenerate sebuah kode yang baru, dan itu akan dilakukan secara terus-menerus setiap beberapa detik. Itu akan berganti terus dan nggak akan pernah sama, dan akan aman kalau misalnya username atau password kita itu dicuri oleh attacker. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah install antivirus. Nah, ini menjadi perlindungan yang sangat penting karena dengan adanya antivirus, ketika kita misalnya salah klik link atau misalnya kita salah download file atau colokin flash disk ke komputer, ketika ada virus yang terdownload atau terinstall, itu nanti akan diblok oleh antivirusnya. Nah, saran saya kalau kalian punya budget lebih baik menggunakan antivirus yang berbayar. Bukan saya bilang yang gratis nggak bagus gitu ya, karena memang ya karena gratis pastinya memiliki keterbatasan gitu. Jadi sebaiknya gunakan yang berbayar, pasti fitur-fitur yang disediakan juga bakalan lebih banyak. Nah, kemudian cara yang keempat adalah jangan menginstal software bajakan. Karena di dalam software bajakan itu kita nggak tahu apakah ada backdoor yang ditanam di sana atau enggak. Nah, itu tadi ada 4 tips bagaimana caranya supaya akun YouTube kita bisa aman. Nah, dengan kalian menerapkan keempat hal itu, saya bisa jamin akun kalian sudah pasti aman. Oke, itu saja yang bisa saya share hari ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau tidak. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang teredukasi. Dan komen di bawah kalau misalnya ada yang mau kita bahas untuk video-video selanjutnya. Dan tenang aja, semua komen kalian pasti saya usahakan akan jawab. Dan kalau kalian request video, saya juga akan buatkan selagi itu masih berhubungan dengan IT security. Dan memang karena tujuan saya membuat channel ini adalah untuk mengedukasi masyarakat Indonesia supaya semakin banyak yang teredukasi terkait IT security. Karena memang saya lihat dan juga saya baca di artikel, tingkat kepedulian masyarakat Indonesia terhadap IT security itu masih rendah gitu. Dan saya juga pernah melihat di salah satu podcast, dia di sana mengatakan kalau keamanan cyber security Indonesia itu masih sangat rendah, di mana dari poin 1 sampai 10 masih berada di poin 3, itu pun dibantu dengan doa. Oleh karena itu kita harus naikin poin itu bersama-sama dengan meningkatkan kepedulian kita terhadap IT security atau keamanan data kita pribadi gitu. Nah, oke. Jadi itu saja yang bisa saya share hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Stay safe dan stay secure.